Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk anak-anak kelas 9 A, B, dan C, silahkan siap-siap untuk pelajaran selanjutnya IPS karena sebentar lagi akan kita mulai. Ya, bisa diperhatikan gambar yang Bapak share di grup. Jadi pembelajaran kita hari ini membahas mengenai globalisasi ya atau perubahan sosial budaya. Nah, di sini adapun yang perlu Bapak sampaikan yang pertama adalah kompetensi dasar. Jadi diharapkan ketika kita mempelajari bab ini kita dapat atau siswa dapat menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Nah, itu cakupan kompetensi dasar yang akan kita capai ya dalam pembelajaran ini. Kemudian adapun untuk hari ini kita fokus dalam materi memahami perubahan sosial budaya sebagai dampak dari globalisasi. Jadi perubahan sosial budaya itu ternyata merupakan sebuah dampak dari sebuah globalisasi. Baik ya, sebelum kita bahas lebih dalam materi kita hari ini, di situ ada Bapak share gambar. Jadi ada sebuah pilihan, sebuah permainan yang mungkin kalian pernah mainkan. Nah, jadi silahkan buka linknya. Kemudian setelah buka linknya nanti akan ditampilkan pilihan permainan apa yang kalian sering mainkan pada zaman sekarang. Ya, jadi pilihannya itu ada anak ya bermain kelereng, satunya main Mobile Legends. Yuk, baru 8 orang yang menjawab, masuk jawabannya. Silahkan yang lain. Ya, kalau ada yang tidak main dua-duanya, pilih saja yang sering kalian lihat di sekeliling kalian. Anak-anak seringnya main apa? Mohon maaf, sepertinya ini memang permainan laki-laki, jadi perempuannya ya. Jadi dijawab saja yang sering kalian lihat di sekitar kalian, main teman-teman kalian mainnya main apa? Baik, sudah ada 17 yang masuk, 18. Ayo, kita tunggu lagi 2 menit, 2 menit. Ya, yang menjawab sekitar 29. Baik, mungkin kita cukupkan ya di sini. Sebentar Bapak share hasilnya, pollingnya. Ya, bisa kita lihat ya. Jadi presentasinya yang bermain kelereng hanya 12, sedangkan yang bermain Mobile Legends itu ada sekitar 20 yang menjawab. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa dalam hal permainan anak-anak zaman dulu dengan sekarang sudah mulai bergeser. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari globalisasi ya. Jadi contohnya seperti permainan yang dulunya kita bermain kelereng dengan teman. Nah, di sini sekarang tergantikan oleh permainan-permainan baru akibat dari adanya globalisasi. Nah, apa sih globalisasi itu? Nah, kita akan bahas lebih lanjut ke slide selanjutnya. Ya, jadi itu ada Bapak share gambar ya. Jadi kita jadikan sebuah rumusan masalah dan akan kalian jawab di akhir pertemuan kita. Jadi itu merupakan tugas kalian ketika kita sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Jadi akan kita bahas
agar supaya kita dapat menemukan jawabannya ya. Ini ada yang jawab duluan, terima kasih untuk si Eka. Nah bagus ya, sudah mau jawab duluan. Tapi kita bahas dulu. Nanti akan Bapak share via Google Form ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sekaligus menjadi tugas untuk dinilai. Ya, bisa diperhatikan slide selanjutnya yang Bapak kirim. Ya, jadi kita bahas dulu pengertian perubahan sosial budaya. Jadi menurut ahli, yaitu Sela Sumarjan, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antara kelompok dalam masyarakat. Ya, jadi dapat disimpulkan ya bahwa perubahan sosial itu terdapat perubahan-perubahan yang terjadi pada seseorang atau individu dan kelompok dalam masyarakat yang terdiri dari nilai-nilai, sikap, pola perilaku, ya. Ya, mengapa kita pelajari perubahan sosial budaya ini? Itu tadi karena perubahan sosial budaya ini memiliki dua efek ya. Jadi di antaranya yang pertama itu efeknya bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif ya. Jadi supaya kita bisa menyaring atau memfilter budaya-budaya apa saja yang baik untuk kita tiru, nah maka kita harus mempelajari materi ini. Ya, kita lanjut ya. Ada di sini ada kata kunci modernisasi. Nah, bisa kalian lihat pengertian dari modernisasi itu adalah usaha untuk hidup sesuai zaman dan konstelasi dunia sekarang. Jadi modernisasi mencakup sistem nilai, cara berpikir, berperasaan, bertindak, serta teknologi yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Intinya modernisasi itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Sama tadi yang kita contohkan di awal, permainan kelereng akhirnya tergantikan oleh permainan gadget ya. Permainannya Mobile Legends. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Bapak kasih maksimal 3 pertanyaan ya. Jadi kita bagi waktunya supaya waktunya tidak terlalu panjang. Baik, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Nah, kita membahas mengenai globalisasi. Jadi bisa kalian lihat di situ dijelaskan oleh ahli, yaitu menurut Sumarjan, menjelaskan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Ya, globalisasi melanda berbagai bidang, baik bidang iptek, ekonomi, transportasi, politik, ataupun budaya. Kalau secara sederhana, global itu globalisasi asal katanya dari global, artinya dunia ya, mendunia. Jadi di mana semua masyarakat di seluruh dunia itu menganut suatu sistem ya yang sama untuk mempercepat segala aktivitas. Ya, sampai di sini penjelasan Bapak. Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Kalau bisa ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Bapak yang bertanya. Baik ya, karena tidak ada yang bertanya, jadi Bapak yang tanya. Pertanyaannya seperti ini. Coba berikan contoh bentuk perubahan sosial yang
terdapat di tempat kalian tinggal. Ya, khususnya di Tumbit ini. Jadi coba berikan contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di Tumbit. Ayo, mana jawabannya? Bapak tunggu. Ya bagus ya, Ekarisma pertanian. Cuman secara spesifiknya seperti apa? Nah, seperti Eka Ramadhani ini, ya jadi banyak petani yang membeli bibit secara online. Ya, jadi petani bisa membeli bibit mungkin bibit yang lebih unggul dibandingkan dengan bibit yang beredar di Berau. Nah, bisa dibeli secara online. Kemudian pertanian perkebunan, ekonomi. Ya. Kemudian cara berpakaian, ya ini juga ya, jadi perubahan sosial ya, cara berpakaian. Jadi banyak cara-cara berpakaian yang ditiru anak-anak muda itu, yang tidak sesuai lagi dengan kebudayaan kita. Ya, itu ya, banyak sekali yang sudah kalian sebutkan. Bagus ya, jadi kalian cukup paham mengenai perubahan-perubahan sosial yang terjadi di lingkungan kalian. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika perubahan itu membawa dampak yang negatif. Nah, itulah kenapa kita harus mempelajari supaya kita bisa memilah-milah yang mana yang harus kita adopsi, yang mana yang harus kita tinggalkan atau kita buang. Jadi tidak semua budaya harus kita ikuti. Baik, kita lanjut ya ke slide selanjutnya, yakni bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Silahkan diperhatikan slide yang Bapak share. Ya, jadi bentuk perubahan sosial budaya dapat dibagi menjadi 3 ya. Dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Kita bahas satu-satu ya. Ya, yang pertama kita lihat berdasarkan waktunya. Jadi ada evolusi dan revolusi. Baik, yang pertama adalah revolusi. Jadi revolusi itu adalah sebuah perubahan yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Sedangkan evolusi adalah perubahan yang lambat. Kalau kalian belajar sejarah ya, jadi ada dulu yang namanya manusia purba. Nah, itu merupakan salah satu bentuk perubahan evolusi. Jadi perubahan yang terjadi secara lambat. Dan terbalik ya, kalau evolusi lambat, revolusi yang cepat. Kalau revolusi itu contohnya mungkin kalian pernah dengar, pernah terjadi sebuah revolusi industri yang terjadi di Inggris pada tahun 17 kisaran tahun 1750 sampai dengan 1850. Ya, jadi perubahan cepat ini terjadi pada sebuah tenaga manusia yang awalnya tenaga manusia berubah menjadi digantikan oleh tenaga mesin. Ya, jadi perubahannya sangat cepat. Kenapa cepat? Ya, mungkin kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi di mana pekerjaan itu apabila dilakukan oleh sebuah mesin, tentunya hasilnya akan sangat cepat. Contoh misalkan dulu sepeda digayuh oleh kaki, sekarang ada namanya motor. Motor bisa mencapai kecepatan hingga 100 km per jam. Berbeda dengan sepeda mentok-mentok mungkin paling 40 km per jam.
Ya, baik sambil ya absennya itu Bapak sudah bagikan linknya, silahkan diisi sambil kita belajar, sambil kalian mengisi absennya ya. Jangan lupa diisi, jangan pura-pura nggak tahu, nanti kalian dianggap alpha, tidak hadir. Baik, perubahan secara revolusi dan evolusi ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Baik ya, silakan diperhatikan lagi slide-nya. Kita lanjut ke bentuk perubahan yang kedua, yaitu berdasarkan pengaruhnya. Jadi berdasarkan pengaruhnya itu ada besar dan kecil. Ya, jadi perubahan berdasarkan pengaruhnya bisa besar dan bisa kecil. Pertama kita bahas yang pengaruhnya kecil. Jadi ada perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat itu perubahannya kecil ya, tidak besar. Contohnya seperti cara berpakaian itu perubahannya kecil. Karena apa? Karena hanya sebagian orang saja yang melakukan perubahan, tidak secara universal, tidak secara besar. Contoh lagi misalkan seperti gaya rambut, ya, kemudian model-model apa sepatu. Nah, kita lanjut pengaruhnya yang besar. Nah, pengaruhnya yang besar artinya di sini pengaruhnya jangkauan pengaruhnya itu sangat besar. Contohnya seperti ya seperti dari kita ini ada industri tambang ya, industri tambang batu bara. Nah, kalau dulunya masyarakat kita hanya sedikit ya di sini, eh, paling mungkin bisa dihitung ya, tidak terlalu banyak. Nah, adanya perusahaan tambang masuk itu menyebabkan pengaruh perubahan yang sangat besar. Jadi masyarakat banyak berbondong-bondong masuk ke wilayah Tumbit ini untuk mencari pekerjaan di industri pertambangan. Hal ini juga menyebabkan karena adanya industri pertambangan akhirnya menyebabkan pendapatan di daerah tersebut menjadi meningkat. Ketika pendapatan itu meningkat, maka otomatis kehidupan masyarakat di situ akan berubah dari segi kebutuhan. Baik, kita lanjut. Bentuk perubahan dari perencanaannya. Jadi perubahan dilihat dari perencanaannya ada dua. Ada perubahan yang direncanakan, ada pula perubahan yang tidak direncanakan. Ya, perubahan yang direncanakan ini artinya dalam misalnya contohnya negara ya mau melakukan sebuah atau membangun sebuah ini infrastruktur. Jadi infrastruktur ini misalnya pembuatan akses jalan di daerah-daerah atau di pulau-pulau di Indonesia. Nah, itu merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Contoh pembuatan aspal, jalan aspal, kemudian pembangunan jembatan, ya. Jadi seperti itu. Jadi perubahannya terjadi dengan cara direncanakan. Ada pula perubahan yang tidak direncanakan itu terjadi karena ada seleksi alam. Sebagai contoh misalkan terjadi sebuah bencana alam, ya. Nah, jadi terjadi bencana alam ini adalah faktor yang tidak maksudnya faktor yang tidak ada campur tangan manusia. Contohnya misalkan tsunami atau gempa bumi yang terjadi eh, beberapa tahun ini di Palu ya, di Sulawesi. Nah, itu merupakan sebuah perubahan yang terjadi secara tidak direncanakan. Ya, jadi itu materi kita ya untuk hari ini. Jadi silahkan kalau ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan, karena kalau tidak ditanyakan nanti ada Bapak kasih pertanyaan sedikit ya, kita bahas sambil diskusi. Baik, karena tidak ada yang bertanya silahkan buka link yang Bapak bagikan barusan itu.
kemudian kirim tanggapannya. Di situ ada pertanyaannya terkait perubahan sosial, ada gambar, silahkan dikomentari ya gambarnya, dibuka linknya, jangan lupa tulis nama kelas ya. Ya, jadi sudah ada beberapa masuk ya jawabannya dari Ripa Harga Amin kelas 9 saya, terima kasih. Bagus ya. Jadi katanya di sini kalau dulu mau berbelanja itu harus ke pasar, sekarang dengan menggunakan HP, internet atau laptop kita bisa belanja di depan layar. Nah, ada namanya jasa pengiriman atau kurir. Jadi mungkin untuk daerah kita masih terbatas ya, tapi kalau di daerah-daerah atau kota-kota besar itu sangat intens sekali kegiatan belanja online ya, karena memang berdekatan. Berbeda kalau kita jaraknya memang masih jauh. Tapi untuk wilayah Tanjung ada kurir via Gojek itu sudah beroperasi ya. Ada beberapa bulan sudah beroperasi. Nah, itu menyebabkan masyarakat akhirnya menggunakan jasa tersebut. Ya. Jadi sudah ada 26 yang masuk ya jawabannya ini. Baik ya. Masih ada yang belum. Kalau yang masih ada yang belum, silahkan dilanjut. Baik, kita bahas sedikit ya untuk materi kita hari ini. Ya, maksud Bapak kita tarik kesimpulan ya untuk materi kita hari ini. Jadi mau tidak mau, senang atau tidak senang, jadi memang globalisasi itu sudah terjadi di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi akibat globalisasi itu mempengaruhi tatanan kehidupan kita. Nah, dari segi mana saja? Dari segi pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi itu. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana cara kita untuk menanggapi perubahan sosial ini agar supaya tidak menjadi bumerang bagi kita, artinya tidak menjadi keburukan bagi kita. Nah, jadi yang kita ambil itu adalah hal-hal yang membawa kita kepada kebaikan. Jadi ambil yang positifnya saja. Jadi yang negatifnya dibuang. Salah satu contohnya tadi ya itu tadi, misalnya gaya rambut, kemudian gaya berpakaian. Nah, ada tadi yang mencontohkan temannya, katanya gaya berbicara sekarang mulai kasar, tidak seperti dulu sopan dan lain-lain. Kalau sama orang tua lebih sopan, sekarang anak-anak lebih kasar ngomongannya. Nah, jadi itu salah satu pengaruh globalisasi menyebabkan perubahan sosial budaya. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak ke dalam globalisasi ini, ya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jadi di akhir nanti Bapak akan share link tugas kalian. Itu dikerjakan hari ini ya. Jadi harus selesai hari ini, Bapak buka sampai sore. Jadi kalau sudah sore jam 5 Bapak tutup ya linknya. Jadi sebelum jam 5 sore kalian sudah menyelesaikannya. Pertanyaannya sama saja seperti tadi, hanya 2 pertanyaan, jawaban singkat ya. Jadi terkait pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Jangan lupa, itu Bapak nilai ya. Jadi itu sudah masuk semua dalam form Bapak, itu pasti dinilai. Baik, karena waktunya sudah habis, Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, karena mungkin kalian dengar juga ya kabar bahwa di daerah kita masih terjadi peningkatan wabah penyakit corona. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.